materi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Alangkah baiknya kalian berdoa dulu bersama-sama. Silakan pimpin sebelum belajar. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang membacakan surat-surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'agna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan dulu kembali. Sekarang kita yel-yel penyemangat untuk belajar. Ayo, mulai 1, 2, 3. Kalau kau suka hati ingat Allah. Kalau kau suka hati ingat Allah. Kalau kau suka hati mari kita ibadah. Kalau kau suka hati ingat Allah. Sekarang ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Yang disebutkan namanya mengacungkan tangan atau bilang hadir. Afifah, ya. Aina, Afiani, hadir. Azahra, Dapat, Desi, hadir. Dewi Salsa, Fahri, hadir ya. Fikri Maulana, ya. Harira, Hendra, Wong Yopi, hadir. Muhammad Fairuz, hadir. Neneng Denaya, ada. Neng Ranti, hadir. Putri Aisyah, hadir ya. Raisa Nur, hadir. Tasya Putri, hadir. Raisa Regina, hadir. Rafga, hadir. Rizky, ada. Rizky Setiaji, hadir. Rineli, ada. Widi, hadir. Alhamdulillah semua pada hadir ya. Nah di sini ibu akan menerangkan tentang iman kepada malaikat. Materi sebelumnya itu kan minggu yang lalu tentang
malaikat. Coba ada yang tahu malaikat? Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala Ya. yang diciptakan dari Tuhan. Ya, yang lainnya ya, jawab semuanya. Apalagi? Desi apa? Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah dari cahaya yang senantiasa taat menaati perintah Allah dan sedikit pun tidak pernah membuat. Iya. Ayo sama-sama, apa itu malaikat? Malaikat itu diciptakan dari cahaya nur ilahi. Terus malaikat itu apa? Nah, tidak nampak dan tidak terlihat. Terus apalagi? Apa banyak ini ya, nama-nama malaikat juga kan banyak ya. Nah, ya pintarnya kalian bisa menjawab. Berarti masih mengenal ilmu yang diajarkan ibu yang lalu. Nah itu ya. Sekarang melanjutkan materi sebelumnya ya, sudah tentang malaikat. Nah sekarang yang akan dibahas hari ini oleh ibu yaitu tentang iman kepada malaikat. Di sana nanti akan dijelaskan tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran peserta didik dapat menghubungkan fungsi iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan. Peserta didik dapat menumbuhkan karakter positif sehingga tertanam dorongan beramal baik dan menjauhi amal buruk. Selanjutnya, peserta didik dapat memahami mengenai tugas para malaikat dengan benar. Ya, kita lanjutkan lagi ke pokok materi ya, iman kepada malaikat. Nah, di sini ada pengertian iman. Iman secara bahasa berarti percaya atau yakin. Secara istilah, iman berarti meyakini setulus hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Nah, di sini juga ada ya pengertian malaikat. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang selalu taat, patuh, serta tidak pernah membangkang perintah-perintahnya. Nah, kita lanjutkan lagi ya materi tentang iman. Ini dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung artinya ya. Dan malaikat-malaikat yang di sisinya mereka tidak mempunyai rasa ampun untuk menyembahnya dan tidak pula mereka letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya. Itu dari surat Al-Anbiya ya, surat Al-Anbiya ayat 19. Kita lanjutkan lagi tentang malaikat ya. Pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah bagian dari rukun iman. Iman kepada malaikat mengandung makna bahwa kita harus percaya dan yakin dengan sepenuh hati adanya malaikat. Kita tidak dapat melihat mereka dan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Kita lanjutkan lagi ya materinya. Di sini ada hukum beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat hukumnya adalah fardu ain. Nah, di sini ada perbedaan malaikat, manusia dan jin. Nah, kalau malaikat gaib kalau manusia nyata, sedangkan jin itu nyata. Yang kedua tidak memiliki nafsu itu malaikat. Yang ketiga selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berjenis kelamin. Nah, sedangkan kalau manusia itu kan memiliki nafsu, ada yang taat dan ada yang durhaka. Terus lagi manusia itu berjenis kelamin. Nah, selanjutnya ini ada jin, setan dan iblis memiliki nafsu ya lebih banyak dari manusia. Selalu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjenis kelamin ya hampir sama dengan manusia. Ya, kita lanjutkan lagi di sini ada nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Nah, ini para malaikat diberikan tugas oleh Allah tidak pernah menunda apalagi membangkang untuk mengerjakan ibadah. Bahkan dia melaksanakan tugasnya sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak mendurhakainya. Nah, ini ada firman Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatu ghaladun shidarun la ya'suna Allah ma amara wa
wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, di sini artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan baru penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, juga ras yang tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, selanjutnya ini ada tugas-tugas malaikat secara umum ya, yang wajib kita ketahui itu. Satu, menentukan hati para hamba yang tulus ya. Jadi ulangi, yang pertama menyampaikan wahyu kepada para nabi, lalu menentukan hati para hamba Allah yang tulus, lalu menjaga orang-orang beriman baik dunia maupun di akhirat, perantara untuk melaksanakan hukuman bagi orang kafir, mendorong manusia untuk berbuat baik. Nah, ini tugas-tugas malaikat secara umum. Nah, lalu selanjutnya malaikat yang wajib kita ketahui dan tugas-tugasnya. Satu, malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail, malaikat yang bertugas untuk mengatur makhluk Allah, ya, memberikan rezeki terutama kepada manusia. Yang ketiga, malaikat Israfil, malaikat yang diberi tugas untuk mencabut nyawa ya seluruh makhluk termasuk dirinya sendiri. Yang keempat, malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas yaitu meniup sangkakala. Selanjutnya malaikat Munkar. Tugasnya diberi tugas untuk menanyai kepada orang yang sudah mati di alam kubur. Nah, selanjutnya nomor 6, malaikat Nakir. Tugas malaikat Nakir sama ya, menanyai manusia yang telah mati di alam kubur. Ya, selanjutnya nomor 6. Sudah ya, nomor 6 sudah. Sekarang nomor 7. Malaikat Raqib. Malaikat Raqib bertugas mencatat segala amal kebaikan manusia. Nomor 8, malaikat Atid, itu sebaliknya ya, mencatat segala keburukan manusia. Nomor 9, malaikat Malik, yaitu sebagai pemimpin malaikat yang bertugas di neraka yang menjaga pintu neraka. 10, malaikat Ridwan, malaikat yang bertugas menjaga dan mengawasi surga. Nah, itu tentang 10 nama-nama malaikat beserta tugasnya ya. Jadi jumlahnya ada 10. Nah, itu harus dipelajari dan diingat oleh kalian. Nah, di sini ada hikmah beriman kepada malaikat. Nomor 1 ya, tentang keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati dalam setiap ucapannya, jadi harus berhati-hati. Ketiga, menambah kesadaran terhadap alam wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera. Menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah, menumbuhkan cinta amal soleh ya, pada amal soleh. Yang ketujuh, semakin giat dalam berusaha. Itu poin-poinnya, hikmahnya ada 7. Nah, ini materinya sudah beres. Nah, nanti ibu akan tanya-tanya dulu tadi. Ada berapa jumlah malaikat? 10. Alhamdulillah. Dan tugas-tugasnya ya. Apa saja malaikatnya? Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, bagus, kalian menyimak dengan sangat baik ya. Nah, tadi ada sifat-sifatnya juga ya, sifat-sifatnya. Apa sifat-sifatnya tadi? Sifatnya mempunyai jenis yang tidak mempunyai jenis kelamin. Terus tidak makan dan minum juga ya. Alhamdulillah ya, kalian bisa menyimak dengan baik. Nah, sekarang akan ibu beri tugas per kelompok ya, mempresentasikan. Nah, sekarang ibu akan membagikan dulu. Silakan ininya apa, bangkunya disusun dulu, disatuin. Ayo berdiri semuanya. Ayo. Sakina, kalau tuh Sakina. Nanti yang depan 2 orang yang bisa menjaga, yang di atas ini kelompok 1. Nanti yang ke depan 1 orang. Sok, Aina ke depan, sama Medi, siapa kamu ke depan? Kelompok 2. Oh, itu nanti ya, bagus. Tugas ini kelompok 2. Ayo dipelajari dulu ya,
dipelajari dulu, baca dulu terlebih dahulu. Nanti ke depan dipresentasikan 2 orang. Apa judulnya? Nanti dibacakan, dipresentasikan. Udah siap? Coba kelompok 1. Mana kelompok 1? Iya, nanti dibacakan angkatannya ya. Coba. Ayo ke depan, presentasikan ke depan. Sama siapa? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Nur Fitriani dan rekan saya Ida Putri. Dan saya anggotanya Zahra, Aina, Rifki, dan Hendra. Iya, silakan materinya. Materi kali ini saya akan bacakan malaikat-malaikat yang wajib kita ketahui dan tugas-tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat yang bertugas untuk mengatur urusan makhluk Allah Subhanahu wa taala sekaligus mengatur rezeki terutama kepada manusia. Yang ketiga, malaikat Israel. Malaikat yang diberi tugas mencabut nyawa semua makhluk termasuk dirinya sendiri. Yang keempat, Israfil. Malaikat yang diberi tugas meniup sangkakala. Yang kelima, malaikat Munkar. Malaikat Munkar diberi tugas untuk menanyai kepada orang yang sudah mati di alam kubur. Yang keenam, malaikat Nakir. Tugas malaikat Nakir juga sama seperti tugas malaikat Munkar, yaitu menanyai orang yang sudah mati di alam kubur. Malaikat Raqib bertugas mencatat segala amal kebaikan manusia. Yang kedelapan, malaikat Atid. Malaikat Atid bertugas mencatat segala amal keburukan manusia. Yang kesembilan, malaikat Malik sebagai pemimpin malaikat yang bertugas di neraka. Yang kesepuluh, malaikat Ridwan, malaikat yang bertugas menjaga dan mengawasi surga. Ya, Ada pertanyaan? silakan kasih. Apa saja nama-nama malaikat? Ya, jelaskan lagi ya, katanya jelaskan lagi. Yang pertama Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israil, yang keempat Israfil, yang kelima Munkar, yang keenam Nakir, yang ketujuh Raqib, yang kedelapan Atid, yang kesembilan Malik, dan yang kesepuluh Ridwan. Iya. Siapa lagi? Ya, silakan Desi. Apa tugas malaikat Raqib? Malaikat Raqib bertugas mencatat segala amal kebaikan manusia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kita lanjutkan lagi untuk kelompok selanjutnya ya, kelompok 2. Siapa kelompok 2? Iya. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau menyampaikan tugas malaikat secara umum, antara lain malaikat menyampaikan wahyu kepada para nabi, menentukan hati para hamba Allah yang tulus, menjaga orang-orang beriman baik dunia maupun di akhirat, berantara untuk melaksanakan hukuman bagi orang kafir, mendorong manusia untuk berbuat baik. Bila ya, kalian bisa mempresentasikan tentang iman kepada malaikat. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan sekilas lagi tadi tentang iman kepada malaikat. Tadi oleh kalian sudah dijelaskan tentang pengertian malaikat, terus lagi sifat-sifat malaikat, lalu 10 nama dan tugas malaikat. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini udah beres ya, alhamdulillah. Untuk pertemuan berikutnya nanti Ibu akan menjelaskan tentang akhlak yang baik, di antaranya tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Sebelum acara kita ditutup, untuk di rumah memberikan tugas ya, cari tentang sejarah para nabi ya. Silakan disiapkan dulu Pak sebelum ditutup. Sebelum pulang, kalau sampainya telah mulai.